Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib tidak bosan-bosannya dan tidak jemu-jemunya untuk senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah fenomena suap dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi mendekati tahun politik. Bagaimana fenomena suap ini? Mari sama-sama kita lihat. Suap dalam bahasa syar'inya adalah riswah. Komponen riswah itu ada 4. Yang pertama, ar-riswah, artinya adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain atau pihak lain dengan maksud meluluskan keinginannya. Nah, jadi ngasih tapi ada ya balasannya, itu namanya suap, riswah. Kemudian ar-rashi adalah orang yang memberi suap, pelakunya. Lalu al-murtashi adalah orang yang menerima suap. Kemudian ar-ra'ish adalah broker, perantara antara penyuap dan penerima suap. Inilah komponen riswah atau suap menyuap dalam pandangan Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war ra'is, yakni alladhi yamshi bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, dan perantara keduanya. Memang tidak berdosa, ada ceramah suap menyuap itu tidak berdosa. Memang tidak berdosa, tapi dilaknat. Lebih tinggi daripada dosa.
Kalau dosa misalnya minum minuman khamar, tidak sempat bertaubat, lalu dia mati, didoakan oleh keluarganya, didoakan oleh kaum muslimin, masih ada kemungkinan bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau penyuap yang nerima suap, perantara keduanya tidak sempat taubat sampai mati, didoakan oleh seluruh manusia, tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya sampaikan ini. Baik, mari kita lihat fenomena suap dalam kehidupan sehari-hari. Andai kata kita pernah melakukannya, segera bertaubat. Pertama, disebut dengan uang pelicin. Mau masuk kerja, pakai uang pelicin. Jadi PNS, pakai uang pelicin. Mau masuk sekolah, pakai uang pelicin. Kalau enggak masuk. Ini terjadi di masyarakat kita, seluruh dunia, saya kira. Yang kedua, uang pungli, pungutan liar. Misalnya parkir, tarifnya cuma 2.000, tapi karena ada sesuatu hal dinaikkan di 20.000. Itu juga termasuk suap. Tapi kita yang memberi tidak berdosa, yang nerima yang berdosa, karena kita yang terzalimi. Kemudian grafitisasi, ini adalah menanam budi dulu. Misalnya membiayai salah satu calon, dikasih modal untuk kampanye, tapi ingat, kalau kamu menang, proyek saya luluskan dong. Itu juga termasuk suap. Nah, kemudian hadiah yang diputarbalikkan, diberikan di awal. Nah, hampir sama ini, diberikan di awal, tapi nanti ujungnya harus menuruti apa yang diinginkan. Begitu juga sedekah. Nah, sekarang kan banyak istilahnya sedekah. Ya, ini bersedekah, tapi ada maksud di balik sedekah itu. Padahal sedekah yang sebenarnya adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah, tidak ada terselip di balik selain itu. Nah, kalau ada terselip di selain itu termasuk riswah. Inilah hamba-hamba Allah yang harus kita pahami. Nah, terkait dengan tahun politik, mereka yang berduit memberikan dukungan kepada calon anggota legislatif atau eksekutif untuk biaya kampanye. Dukungan itu tidak gratis. Nanti kalau sudah menang, nah, saya punya program ini, saya punya proyek ini, harus dimenangkan. Dan itu yang terjadi. Jadi orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ini maaf, ini banyak, ya, apalagi yang sudah masuk legislatif, eksekutif, ya Allah, ngeri memang. Kemudian para calon anggota legislatif dan eksekutif memberikan uang atau bantuan bansos misalnya, tapi ingat ya, nanti pilih saya, itu juga termasuk suap. Nah, tapi di sini ada sebagian ulama berijtihad. Misalnya mereka itu memberikan kepada masyarakat, padahal itu uang rakyat. Kata masyarakat, ya udahlah, saya terima uangnya, tapi yang saya pilih bukan dia, saya punya pilihan lain. Ada mengatakan itu boleh, tapi sebaiknya tolak. Apa artinya kita kenyang 5 menit, menderita nanti 5 tahun? Nah, kemudian Allah melarang dalam Al-Quran tentang suap menyuap ini. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta yang orang lain untuk dirimu sendiri secara batil, padahal kamu mengetahui. Ulama tafsir menjelaskan, jangan kalian menyuap hakim dengan memberikan sesuatu dengan harapan hakim itu nanti memenangkan kasusmu. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran, suap menyuap itu sudah ada sejak zaman dulu. Haram hukumnya. Laknat
balasannya kalau tidak bertaubat. Begitu juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, an Abi Hurairah taqal, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima suap dalam perkara hukum. Sahih hadisnya. Nah, jadi kadang-kadang memang manusia ini jangankan sama hukum, sama Allah saja tidak takut. Ini di akhir zaman. Ya Allah ya Rabb. Nah, ada contoh kasus disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Humaid bin As-Sa'idi, bahwa suatu ketika Nabi pernah mempekerjakan Ibnul Ataibah untuk menghimpun sedekah Bani Sulaim. Jadi sahabat ini diperintahkan oleh Nabi, coba kumpulkan infak, zakat, sedekah Bani Sulaim. Tatkala setelah terkumpul, datanglah dia ini kepada Rasulullah SAW. Setelah datang, serta-merta dia berkata, wahai Rasulullah, ini untuk mereka-mereka dan ini untuk saya. Langsung dia pisahkan untuk mereka dan untuk dia. Padahal Nabi memerintahkan dia mengumpulkan saja. Serta-merta Nabi bersabda, langsung berdiri dan berpidato kepada seluruh masyarakat. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya telah mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk urusan yang Allah menguasakannya kepada saya. Lantas salah seorang di antara kalian mengatakan, ini bagian untukmu, ini bagian hadiah untukku. Tidakkah jika dia duduk saja di rumah ayahnya atau di rumah ibunya, maka apakah akan datang hadiah itu kepadanya jika memang dia jujur? Demi Allah, tidaklah ada seseorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia menghadap Allah kelak memikul barang yang diambilnya itu. Ketahuilah, aku tahu, kata Nabi, ada orang menghadap Allah membawa onta yang mendengus, memikul sapi yang melenguh, dan memikul kambing yang mengembek. Kemudian Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Artinya onta, sapi, kambing yang dipikul itu mengutuk orang yang berbuat curang ini. Nah, jadi hati-hati mengumpulkan infak, zakat, sedekah, langsung dia bagikan, ini untuk kalian, ini untuk saya. Tidak boleh, kumpulkan ya kumpulkan, nanti ada aturan main. Ini termasuk daripada korupsi atau suap juga termasuk. Contoh yang kedua disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, bersumber dari Salman bin Rabi'ah. Dia berkata bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan sedekah, aku menyarankan kepada beliau, kata Umar, ya Rasulullah, bukan ini yang lebih berhak menerima sedekah ini, tetapi mereka itu. Kemudian beliau menjawab, mereka ini memaksa aku untuk mengambil salah satu di antara dua pilihan, yaitu apakah mereka akan meminta kepadaku dengan cara kasar, ataukah mereka akan menuduh aku orang yang bakhil, sementara aku bukan orang bakhil. Nah, ini pemerasan. Jadi Nabi juga pernah diperas. Ketika Nabi membagikan sedekah, datang sekelompok orang dengan kasar, dengan keras, dia meminta kepada Nabi. Kata Umar, sebetulnya yang mereka ya Rasul yang lebih berhak bukan ini. Kata Nabi, wahai Umar, mereka ini dengan cara kasar. Langsung saya dibilang, Anda mau memberi kepada saya atau Anda adalah orang yang bakhil, sementara aku tidak bakhil, maka Nabi kasih. Nah, jadi kalau kasus kita seperti ini adalah orang yang memberi tidak berdosa, tapi mereka yang meminta itu yang berdosa. Nah, contohnya sebetulnya sebuah urusan sudah selesai, urusan kita itu di sana, tapi kata mereka kalau nggak ada duitnya nggak bisa keluar ini. Itu hak kita sebetulnya, tapi kita dipaksa, kita ditodong. Ya udahlah, kasih aja lah, kasih. Nah, kita mengasih itu bukan menyuap, keterpaksaan, tidak berdosa, tapi dia yang menerima itu yang berdosa. Sudah ada kasusnya. Nah, jadi oleh karena itu kita harus hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kita, karena sekarang ini banyak ya Allah ya Rabb, apakah itu dia ustadz, apakah dia kiai, apakah dia habib, apalagi orang biasa, di tahun-tahun politik seperti ini, banyak orang yang kata Nabi, ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunia, mereka gadaikan akidah mereka dengan dunia. Memilih pemimpin ini adalah akidah, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu sudah saya jelaskan semua di channel saya. Silakan lihat Ustadz Arifin Purba Official. Bagian akidah, apalagi sampai dijual akidah itu dengan sesuatu yang nikmatnya hanya sedikit. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusinya? Agar kita, agar masyarakat kita, agar bangsa kita ini terhindar dari praktik risuah ini. Setidaknya ada dua solusi. Nah, coba kita perhatikan ini. Yang pertama, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Apa kata Allah? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan bagi dia jalan keluar dari semua kesulitannya, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya. Apa itu yang dimaksud dengan bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki sikap mental yang selalu waspada dan mawas diri, sehingga mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Riswah adalah larangan Allah. Dia tinggalkan dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi tingkatkan iman dan takwa. Ini caranya. Nah, yang kedua, kata Nabi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah azza wa jal illa a'taqallahu khairan minhu." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kau tinggalkan itu. Dikasih uang 50.000, 100.000, sekotak nasi untuk merubah pilihan, itu kita tinggalkan karena takwa kepada Allah, Allah akan ganti 100 kali lipat daripada itu. Yakinlah kepada Allah. Jangan gara-gara itu kita tergadai akidah kita, jangan. Inilah harus kita renungkan di akhir zaman ini. Karena terus terang kita hidup di akhir zaman. Zaman kita ini sudah dekat sekali akan munculnya Dajjal, akan keluarnya Imam Mahdi, akan turunnya Nabi Isa. Tidak lama lagi, hamba-hamba Allah. Dan itu saya terangkan dalam kajian-kajian maghrib di Masjid Baitullah ini. Berkhusus di Ahad ketiga, salat maghrib berjamaah. Langsung kita adakan kajian. Sudah saya terangkan itu semua. Berhati-hatilah kita. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lomba mari kita beramal. Jauhkan semua maksiat, taubat kita kepada Allah. Berlindunglah kita kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi bangsa kita yang mayoritas muslim ini dari semua kehancuran, dan mudah-mudahan pesta demokrasi yang akan datang Allah jadikan pesta yang kondusif, dan Allah berikan kepada kita pemimpin yang betul-betul amanah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rakyat Indonesia pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna minal maghrurin Allahumma a'izzil islam wal muslimin Allahumma a'izzil islam wal muslimin Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur man nasaraddin wansur man nasaraddin wansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin wakhdhul man khadalal muslimin wakhdhul man khadalal muslimin ala kulli makanin khususan fi Indonesia wa Palestin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadlan yashkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah